Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Apa kabar? Semoga kalian semua sehat dan tentunya luar biasa. Hari ini bertepatan di hari Kamis tanggal 7 April 2022. Kembali lagi bersama Zona Forex. Kita akan memberikan gambaran analisa khususnya untuk hari ini di market XAUUSD. Kita lihat di time frame D1. Oke, kita perhatikan di time frame D1 ya, dari candle terakhir yang terbentuk. Di sini terlihat pembentukan candle doji ya, atau long legs doji ya, di mana ada ekor panjang atas dan ekor panjang bawah, dan ada penutupan mendekati harga pembukaan. Nah, di mana pembentukan long legs doji ini bisa diartikan ya dari penerusan tren atau pembalikan tren dari tren turun. Tapi menariknya ya, ini kemarin saya juga memberikan informasi di Instagram bahwasanya ada pembentukan descending triangle ya, di mana descending triangle ini saya tarik dari titik tertinggi ini ya, dan kemudian ada titik kedua sampai dengan titik ketiga, dan di sini ada horizontal line ya yang menjadi beberapa acuan yang dimana tidak terjadi breakout, bahkan di sini terjadi false break, yaitu di kisaran 1916.58. Adapun dari dorongan seller ya yang sangat signifikan sebenarnya, tapi buyer juga memiliki kekuatan yang menahan dari kekuatan seller tersebut. Tertahan berkali-kali dan beberapa hari ke belakang ini ya. Kalau kita lihat sampai dengan detik ini ya, harga masih bergerak di area 50% ya dari penurunan ini. Nah, artinya apa? Artinya tren masih kuat turun ya, tren masih kuat turun, dan kondisinya pun membentuk descending triangle. Nah, descending triangle ini memang kondisinya semakin dia menekan ke bawah, berarti kecenderungannya dia akan mencoba breakout area 1916.58. Oke, ini yang bisa kita lihat di time frame D1 ya, dari pergerakan harian kemarin ya. Ini poinnya adalah membentuk long legs doji ya, masuk kriteria doji ya di sini, dan ditutup di candle warna hijau ya. Ada ekor panjang atas bawah ya, di mana penutupan dan pembukaannya hampir sama. Oke, sekarang kita coba masuk di time frame yang lebih kecil ya, untuk kita cari memberikan melihat ya gambarannya di time frame H4 ya. Di time frame H4 lebih terlihat ya, di mana pembentukan descending triangle ya, di mana ini terjadi swing pertama ya, kedua, ketiga, keempat, dan ini adalah swing kelima yang masih menguji, di mana mencoba ya untuk breakout di bawah 1916.58. Dan untuk saat ini ya, dari penurunan ini ya, kita tarik Fibonacci retracement ya, dari titik tertingginya sampai dengan titik terendahnya, di mana pergerakan di sini merucut dan di bawah area 50%, yaitu di 1927. Artinya yang pasti untuk saat ini, kalau teman-teman mau menunggu ya, tunggu breakout di bawah 1916.58 untuk kevalitan dari posisi descending triangle ini ya. Ini ya, descending triangle seperti itu. Tapi kalau kondisinya memang teman-teman ini kan masih bergerak di area terbatas ya, bergerak di area terbatas di kisaran 1936 ya, ini sampai dengan di area 1916. Artinya kalau nantinya ini naik juga ya, contoh di sini naik 1936, tidak ada masalah untuk kita bisa ambil sell area sini. Nah, ini ya, karena di area 1936.25 ini berpotensi ada pembalikan, ada tekanan seller gitu loh, masih di bawah area trendline ini. Nah, ini yang pertama. Kalau yang kedua, kalau dia breakout di bawah 1916 ya, 1916.58,
bisa ambil posisi sell di bawah 1916.58 jika memang dia terjadi breakout di bawah area 1916.58. Kalau kita lihat pun dari beberapa ini terjadi false break, ini juga terjadi false break ya. Dia kembali lagi masuk dalam horizontal line atau di area descending triangle seperti ini ya. Ini yang bisa kita lihat di time frame H4 ya, kecenderungannya karena ini ada tekanan dari atas menuju ke horizontal line, dan tadi kita lihat pun di time frame daily ya, kondisinya masih kuat turun ya. Jadi saya antisipasinya meskipun ini ada kenaikan, selama dia belum breakout di area trendline ini, kemungkinan besar dia masih kuat turun ya, masih kuat turun. Oke, kita lihat di time frame yang lebih kecil ya, di time frame H1 adakah untuk momentum kita bisa ambil posisi sell. Setelah kita lihat di time frame H1 untuk lebih detailnya dari pergerakan kemarin ini ya, pembukaan pasar ya dan penutupan ini terjadi yang namanya sideways ya, bisa dilihat di kisaran 1916 ya, di sini bolak-balik ya menuju ke 1925. Kalau kita tarik bodinya pun di kisaran 1920 sampai dengan 25. Kemudian di siang hari ya, ini kan siang menjelang sore ya, ini terjadi kenaikan ya hingga mendekati level 1933 ya. Nih mendekati 1933 terjadi penolakan bearish engulfing, tapi bearish engulfing tidak mampu juga breakout 1916, dia balik lagi ya, dan akhirnya bergerak di range kisaran 1916 sampai dengan 1931.37. Dan saat ini harga berada di bawah 50%, yaitu 1927. Kemungkinan besar teknisnya juga hampir sama seperti kemarin ya, nih yang seperti ini ya, cuman tekanannya seller lebih besar, dalam arti buyer tidak mampu menekan hingga tertingginya hari sebelumnya. Nah, hari sebelumnya masih kuat mampu sampai di area 1944, di mana mendekati harga tertingginya di beberapa hari ke belakang. Nah, kalau kita perhatikan. Dan tapi di hari Rabu kemarin buyer tidak mampu mendekati atau melebihi dari level ini yang kita blok ini ya, di area 61,8% sampai 1933.74 sampai dengan 1936.25. Tidak mampu breakout di atas ini dan tidak mampu mendekati 1944. Artinya masih ada kekuatan seller yang cukup signifikan ya, yang menguji hari ini pun masih akan menguji 1916.58 ya. Area sell yang menurut saya yang bagus ya, itu bisa di kisaran 1931 sampai dengan 33. Nanti dilihat aja di area ini ya, pembentukan pattern baik single pattern, double pattern atau triple pattern. Kalau teman-teman merasa posisi di area sini kalau dilihat di 1 jam patternnya terlambat, dalam arti seperti ini, bisa diturunkan di time frame yang lebih kecil ya, untuk kita mengambil posisi entry lebih awal. Seperti itu ya, bisa diturunkan ya di time frame yang lebih kecil. Jadi kita bisa mengidentifikasi duluan sebelum pergerakan ini terjadi penurunan. Contohnya ini ya, kita perkecil ya, coba dilihat di time frame M15. Nah, di time frame M15 perhatikan ya, di sini kan sudah terjadi sinyal ya, dimana warna hijau ya, impulsif bullish terjadi hijau semua. Tapi ketika mendekati 1933, di sini ada candle merah, artinya sudah ada tekanan pada seller yang mengidentifikasi bahwasanya pergerakan akan terjadi penurunan, penolakan di area sini. Terbukti di sini ada hijau satu ya, tapi dimakan di warna merah semua. Nah, ini identifikasi juga mendekati 1927. Nah, ini idealnya Anda bisa melakukan posisi sell dengan target terdekat 1920. Dengan kondisi market seperti ini, saya ingatkan ke teman-teman ya, untuk likuidasinya atau target profitnya jangan terlalu banyak ya, sesuaikan aja posisi di area mana ya. Kalau memang sudah mendekati di area-area penting seperti ini ya, bisa dijual, jangan dipaksain sampai 1916.
kadang-kala nggak sampai sini juga gitu loh. Dia bisa balik karena range-nya terbatas gitu loh. Bukan market trending gitu loh, bukan trending yang lagi naik atau lagi turun ya. Ini juga ya nih muncul bearish engulfing ya, terjadi penurunan ya. Nah, ini bisa dilihat di awal ya. Kalau kita lihat saat ini memang ini sudah sideways. Ya, ini kecil banget juga membentuk symmetrical triangle nih. Kecil nih. Ya, ini di time frame M1 mungkin lebih jelas triangle, symmetrical triangle kecil. Ya, ini kita lihat aja kalau nanti dia breakout ya mendekati 1927 artinya dia akan bergerak di area 1933, intinya di situ. Ini bisa dijadikan potensi sell ya dengan syarat pembentukan pattern ya, baik single pattern, double pattern atau triple pattern, dan bisa pasang stop loss di atasnya trendline ini. Oke. Ini yang pertama ya, sellnya di area sini. Yang kedua jika dia breakout di 1919.58. Intinya di situ. Tapi kalau masih berada di area sini ya saran saya sih nggak usah transaksi dulu gitu loh. Kita cari titik tertinggi, kita sell. Kalau Anda mau buy sebenarnya juga nggak masalah sih selama dia ada penolakan seperti ini, bullish engulfing. Bagi yang mau lawan tren ya, kalau saya lihatnya trennya masih turun, tapi kalau tren memang major trend di atas tren naik gitu loh. Tapi untuk mendekati ini menurut saya sih lebih baik sell, tapi semua tergantung teman-teman cara menyingkapinya. Yang penting setiap entry posisi tepat berada di area penting ini situ, dan memiliki syarat ada pembentukan pattern. Udah itu aja, dan pasang stop loss, selesai udah. Ya, itu teknis dan strateginya untuk hari ini ya. Kita lihat, kita tunggu mana yang di breakout, apakah 1916.58 atau dia mampu bergerak di atas 1938 atau 1936 area 61,8%. Oke, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex secara up to date. Dan jangan lupa selalu support channel ini, bagikan channel ini ke teman-teman kalian semua, dan bagikan ke teman-teman kalian ya supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Saya ucapkan terima kasih. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.